Film yang disutradara oleh Hanung Bramantyo ini terinspirasi dari kisah nyata seorang pemuda bernama Rianto berusia 25 tahun yang merupakan anggota Bansar Nu. Ia tewas memeluk bom saat melindungi ratusan jemaat gereja di hari misa Natal. Penasaran dengan ceritanya? Tanpa basa-basi langsung saja kita ke pembahasannya. Di awal film menampilkan 3 tempat ibadah, yakni gereja, masjid, dan kelenteng yang letaknya tidak berjauhan, dan pasar baru di kota Semarang. Lalu dilihatkan wanita bernama Rika dan pria bernama Surya. Rika adalah teman dekat Surya. Dengan berlanjut di sebuah restoran Tionghoa yang dimana restoran itu milik seorang pria beragama Konghucu yang bernama Tan Katsun dan istrinya yang pengertian. Tan Katsun atau biasa dipanggil Kotan ini sangat menjunjung tinggi toleransi dalam keberagaman. Dan dia sangat menghargai para karyawannya yang beragama Islam, termasuk Menuk, pegawai Kotan yang paling setia dan taat beribadah. Selain itu, Kotan juga sering mengingatkan para karyawannya untuk sholat jika sudah waktunya. Dan restoran ini juga menyediakan makanan halal bagi muslim. Bahkan Kotan memisahkan semua alat masakan yang memang dikhususkan untuk muslim. Kotan sendiri memiliki seorang putra bernama Ping Hen yang dulunya adalah mantan pacar Menuk. Mereka berpisah karena perbedaan agama. Selanjutnya, saat Hendra keluar dari restoran, dia berpapasan di jalan dengan Soleh, suami Menuk, berserta temannya yang hendak pergi ke masjid. Tapi tiba-tiba terjadi keributan tanpa sebab yang jelas. Ternyata Soleh punya sentimen terhadap Hendra yang dulunya pernah dekat dengan Menuk. Sedangkan Soleh adalah seorang pengangguran yang tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Siangnya Rika bersama anaknya yang baru saja pulang sekolah datang ke restoran Kotan untuk makan. Dan ternyata Rika adalah teman Menuk, sedangkan Rika adalah seorang janda yang baru saja pindah agama menjadi Katolik setelah bercerai dengan suaminya yang seorang Muslim. Tapi walaupun Rika telah berpindah agama, ia tetap membimbing anaknya untuk menjadi anak yang saleh, serta menyuruhnya untuk belajar mengaji di masjid. Malamnya Kotan jatuh sakit karena penyakitnya sering kambuh. Paginya Soleh datang ke toko buku milik Rika yang dimana dia ingin melamar kerja. Tetapi Rika menolak alasan dia tidak ingin menambah pegawai. Lalu Soleh bergegas pergi meninggalkan tempat itu dan pada bersamaan Surya datang. Di sini terjadi cekcok antara mereka berdua. Surya sendiri adalah seorang aktor gagal yang masih mendapatkan peran kecil. Setelah meninggalkan toko buku, Soleh pergi menuju tempat istrinya bekerja di restoran Kotan. Dia memarahi istrinya dan meminta untuk segera menceraikan dirinya. Alasannya Soleh cemburu dan ditambah seorang pengangguran. Hal itu tentu membuat dirinya stres dan merasa malu di hadapan Menuk. Setelah itu Rika pergi ke gereja untuk berdoa dan di sini terlihat jelas Rika sangat tertekan batin. Ya, sebagai seorang yang baru masuk Katolik, tentu Rika sangat bimbang menghadapi pilihan agama. Belum lagi dia mendapat hinaan dari para tetangga, ditambah protes dari anaknya sendiri bernama Ubi. Adegan berlanjut di mana Hendra sedang dinasihati oleh ayahnya, akan tetapi dia malah membentak kedua orang tuanya dan berbicara kasar. Dan putra sulung Kotan ini memang dikenal pemberontak dalam keluarga serta sinis terhadap agama lain. Berlanjut ke Surya. Setelah diusir oleh ibu kos, akhirnya dia tinggal di masjid dan tidur di sana. Lucunya saat terbangun dia kaget lantaran di sampingnya ada Soleh. Sedangkan di luar ada sebuah mobil berhenti di depan masjid dan ternyata mereka adalah anggota Bansar Nu. Mereka datang untuk melaksanakan sholat. Penasaran, Soleh keluar untuk melihat. Esoknya Surya duduk di depan masjid sambil menahan lapar karena tak memiliki uang. Kemudian Rika datang untuk mentraktir Surya makan soto babat, soto ayam. Setelah itu Rika menawarkan pekerjaan kepada Surya untuk memerankan toko Yesus di malam Paskah. Namun ditolak oleh Surya karena hal itu bertentangan dengan keyakinannya. Karena ia adalah seorang muslim. Ya, karena pengangguran dan tidak memiliki uang, pada akhirnya saya nggak tahu. Malamnya Soleh menghampiri istrinya dan meminta maaf atas kejadian kemarin sambil memberitahukan kabar bahwa dirinya akan bergabung menjadi anggota Bansar Nu. Awalnya Menuk sempat tidak menyetujui karena alasan yang tak masuk akal. Namun setelah meyakinkan Menuk, akhirnya Soleh disetujui untuk ikut bergabung Bansar Nu. Paginya Surya pergi ke rumah Pak Ustadz. Ia menanyakan mengenai perannya sebagai Yesus.
Lalu Ustadz pun menjawab pertanyaan dari Surya. Tapi kalau kamu yakin, kamu bisa jaga hatimu, keimananmu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah aku yakin tidak ada apa-apa. Tanya sehat. Malamnya setelah selesai sholat, Surya menghampiri Rika di luar yang sedang menunggu dirinya, dan mereka berjalan sambil berbicara mengenai pekerjaannya. Dan setelah berpikir panjang serta mendapatkan izin dari seorang ustadz, akhirnya Surya mau memerankan Yesus. Dan ternyata Surya diam-diam menyimpan perasaan kepada Rika. Besoknya Surya sedang latihan pura-pura menjadi Yesus di masjid, dan malah ketangkap basah oleh ustadz. Seketika dia salah tingkah. Malam harinya, pasca pun dimulai. Terlihat di dalam ada Hendra dan ayahnya yang sedang membagikan makanan secara gratis kepada jemaat gereja. Dan Menuk yang terlihat memberi makanan kepada Surya. Serta Soleh bersama kelompok Banser Nahdlatul Ulama untuk menjaga tempat ibadah gereja tersebut. Namun sebelum drama Yesus dimainkan, di dalam terjadi cekcok yang dimana salah satu umat Katolik yang baru saja dibaptis tidak mengizinkan Surya memerankan Yesus karena dia bukan seorang Katolik. Tetapi masalah itu bisa selesai karena sang pastor pemimpin gereja menasehati mereka dan berkata, kehancuran iman dan agama karena kebodohan. Seketika semuanya diam mematung. Sedangkan di luar Soleh terlihat sempat ragu mengapa mereka menjaga keamanan perayaan dari agama lain. Akan tetapi keraguan Soleh itu hilang setelah salah satu temannya yang juga Banser Nu berkata, Kamu dengar nggak rangkaian berita bom gereja yang dilakukan teroris ini? Kita sebagai ormas Islam terbesar jadi jelek gara-gara berita itu. Maka tugas kita di sini untuk membersihkan lagi nama agama kita. Inilah jihad. Beberapa menit kemudian acara pun dimulai. Terlihat Surya berakting layaknya Yesus yang sedang memikul salib. Tetapi lagi-lagi di luar terjadi keributan antara Hendra dan Soleh, yang dimana Hendra mengeluarkan kata-kata hinaan kepada Soleh. Satpam gue sekarang. Banser. Heran aku berapa menurut lebih milih kamu. Cina. Karena terpancing emosinya terjadilah perkelahian. Hei! Untunglah perkelahian bisa selesai karena dipisah oleh para Banser Nu dan jemaat gereja. Setelah selesai pasca, masing-masing mereka pulang ke rumah di mana si Hendra sedang dinasihati ibunya, sedangkan Soleh tidak terima dengan kelakuan Hendra. Begitu juga Rika, dia menelpon ibunya yang seorang muslim. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah dibaptis. Tadi malam Rika dibaptis, nama depan Rika ditambah jadi Teresia. Namun ibunya tidak setuju, lalu telepon pun dimatikan. Sedangkan Surya pergi ke masjid sambil membaca Al-Ikhlas. Di situ Surya terlihat sangat sedih dan merasa bersalah. Beberapa bulan kemudian Ramadan tiba dan Kotan mewariskan restoran kepada Hendra karena dia menyadari bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Setelah itu, Kotan memberitahukan kepada Hendra bahwa jendela restoran sudah ditutup kain dan mengingatkan Hendra jangan menjual babi selama bulan Ramadan. Hal itu untuk menghargai umat muslim. Hendra pun menyetujuinya. Kemudian dia turun ke lantai bawah dan malah bilang kepada ibunya jika berjualan di bulan Ramadan itu peraturannya ribet. Merasa kurang puas, dia pun keluar untuk melihat para pegawainya. Akan tetapi dia malah melihat Menuk di luar sedang mesra dengan Soleh. Ditambah tokonya yang sepi tentu membuat dirinya cemburu dan marah. Untuk melampiaskan kemarahannya, dia bilang kepada ibunya bahwa penyebab restoran sepi karena ditutup kain. Saking kesalnya, dia membuka semua kain itu lalu menyuruh Menuk dan pegawai untuk mencopot kain dan kembali bekerja. Tak tinggal diam, malamnya Nona cantik ini melaporkan kepada suaminya si Soleh bahwa tirai restoran dicopot dan mereka tidak diberikan waktu oleh Hendra untuk sholat. Soleh pun menjawab, Dasar Cina. Scene berpindah yang dimana terlihat penyakit Kotan semakin parah. Dia terlihat beberapa kali muntah. Lagi-lagi Hendra belum kapok juga. Paginya ketika lebaran tinggal beberapa hari lagi, dia malah menempelkan kertas yang berisi Kita buka pesan. 5 hari sesudah lebaran. Padahal ayahnya sudah berpesan kepada Hendra agar saat lebaran Islam toko harus ditutup dan meliburkan semua karyawan untuk menghormati umat Islam yang sedang merayakannya. Akan tetapi tetap saja dia membuka restoran dan memanggil semua pegawai untuk kembali bekerja. Kembali ke Surya. Kali ini Rika meminta tolong kepada Surya untuk menjadi sinterklas guna menghibur anak kecil yang bernama Abi. Namanya Abi, sama kayak anak aku. Iya. Iya.
yang terbaring di rumah sakit karena kondisi buruk. Sebagai seorang sinterklas yang baik, Surya bertanya kepada Abi apa yang dia inginkan sebagai hadiah. Abi mengutarakan keinginannya kepada Surya. Dia ingin agar Tuhan segera memanggil dirinya karena dengan demikian orang tuanya tidak perlu bersedih lagi. Surya yang lengkap dengan atribut sinterklas yang awalnya penuh tawa berubah menjadi penuh tangis. Beberapa detik kemudian dia perlihatkan seorang sinterklas meraung-raung menangis di trotoar jalan. Malamnya Hendra yang hendak melewati masjid bertemu dengan Menuk. Menyadari hal itu, Menuk langsung menghampiri Hendra, lalu meminta maaf kepada Hendra bila selama ini dia pernah menyakiti hatinya. Ya, bukan tanpa sebab dia marah. Sebenarnya sifat beringas Hendra itu hanyalah pelampiasan karena dia jatuh cinta kepada Menuk. Setelah pertemuan itu, ia tampak sedih. Kemudian Hendra mengambil kotak yang berisi foto kenangan mereka berdua, lalu melemparkannya ke aliran sungai. Ini tiba saatnya Idul Fitri dan ditutupi dengan takbir yang dimana besok akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Paginya terlihat Soleh dan keluarga kecilnya berkumpul bersama. Selanjutnya Surya yang baru saja selesai sholat Idul Fitri, dia pun langsung bergegas menuju ke rumah orang tua Rika yang beragama Islam untuk bertamu. Paginya di hari lebaran kedua, Hendra membuka restoran tanpa sepengetahuan ayahnya. Tapi tindakan nekat Hendra diketahui juga oleh ayahnya dan berusaha mencegah Hendra agar menutup toko itu dan menyuruh semua karyawan untuk pulang. Tindakan Hendra yang tetap membuka restoran di saat Hari Raya Idul Fitri tentu saja sudah di luar batas dan menimbulkan amarah Soleh yang juga di sana ada istrinya. Ya, dengan dibantu teman-temannya, Soleh mengobrak-abrik restoran milik Kotan. Bahkan karena tidak bisa mengendalikan emosinya, ia tanpa sengaja memukul perut Kotan hingga terjatuh pingsan. Hendra yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah dan menangis melihat ayahnya dan restoran itu hancur. Malamnya Menuk mengurung diri di kamar. Ia benar-benar kecewa kepada Soleh karena tak menyangka apa yang dilakukan oleh suaminya. Sedangkan Soleh meminta maaf dan mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun hal itu tak dihiraukan oleh Menuk. Setelah kejadian itu, Hendra tanpa sengaja melihat sebuah buku 99 Hasmaul Husna. Ternyata buku itu adalah pemberian dari Menuk saat mereka masih menjalin hubungan. Sambil membawa buku, dia menjenguk ayahnya yang sedang sekarat di kamar untuk meminta maaf. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ayahnya berpesan kepada Hendra agar menjadi anak yang baik. Ya, karena peristiwa itu Hendra akhirnya sadar dengan semua kesalahannya dan tidak lagi memusuhi para muslim. Tiba saatnya hari raya bagi pemeluk agama Kristen, yaitu Natal, dan pensernu ditugaskan lagi untuk menjaga keamanan gereja yang merayakan Natal. Dan disinilah terjadi peristiwa yang sangat mengharukan. Soleh yang juga bertugas sebagai pensernu menemukan bom yang dipasang di sebuah gereja dan siap meledak. Demi menyelamatkan ratusan umat Katolik di gereja yang sedang merayakan Natal, Soleh dengan cepat mengambil bom itu, kemudian dia berlari membawanya keluar dari gereja. Dan setelah Soleh sampai di tempat yang cukup jauh dari gereja, bom yang dibawanya pun seketika meledak hingga menewaskan dirinya. Di dalam gereja, para jemaat pun terlihat sangat panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Sedangkan istrinya dan Hendra yang pada saat itu sedang membagikan makanan keluar untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Dan betapa kaget dirinya karena melihat sang suami sudah tewas. Surya yang pada saat itu juga bersama Rika turut keluar untuk melihat. Scene terakhir diperlihatkan Hendra di dalam masjid yang telah masuk Islam. Kemudian dia membuka toko yang diberi nama Barokah Chinese Food. Di sana juga terlihat ibu Hendra dan Menuk. Sedangkan Rika bersama anaknya sedang membagikan makanan. Dan pada saat bersamaan datang kedua orang tua Rika untuk menemui cucunya. Dan Surya sudah memiliki pekerjaan sebagai seorang aktor film. Film pun ditutupi perayaan Tahun Baru 2011. Semua warga Semarang apapun etnisnya bersama-sama merayakan malam Tahun Baru di sebuah pasar. Dan untuk mengenang jasa Soleh sang pahlawan, pasar itu akhirnya diubah menjadi Pasar Soleh. Sedangkan pada cerita aslinya nama Rianto digunakan nama sebuah jalan di Mojokerto untuk mengenang Rianto sang pahlawan Indonesia Bansernu Nahdlatul Ulama.